Lalu yang masih di atas 25% itu artinya lebih dari 1/4 penduduknya miskin. Itu masih belasan kota kabupaten. Bahkan khusus untuk kabupaten-kabupaten di Papua, banyak yang berada di atas 30%. Bagaimana mungkin ada daerah kabupaten di Papua itu yang 40% Intan Jaya namanya. Itu 40% penduduknya miskin. Jadi kalau kita jalan berarti ketemu orang miskin itu. Padahal dari kita, definisi kita, seandainya angka kemiskinan 0 pun belum tentu kita memenuhi tujuan kemerdekaan. Karena tujuannya itu memajukan kesejahteraan umum. Kita pakai ukuran kemiskinan saja masih banyak yang miskin, apalagi pakai ukuran kesejahteraan umum. Kita dalami masing-masing aspek dari kemiskinan ini agar kita bisa berkontribusi secara intelektual, akademis. Kalau saudara-saudara nanti memiliki kesempatan menjadi pengambil keputusan, menjadi anggota legislatif dan sebagainya, kita sudah belajar tentang jumlah penduduk miskin, presentasi penduduk miskin atas total jumlah penduduk, peroleh jumlah itu adalah berdasarkan garis kemiskinan. Lalu kita sedikit mengetahui bagaimana Badan Pusat Statistik mengukur garis kemiskinan. Ternyata orang miskin juga tidak sama, rata-ratanya mereka itu berbeda. Ada yang miskin banget, miskin sekali, ada yang hanya sekedar miskin. Nah, itu ada ukurannya. Secara keseluruhan dia disebut ukuran kedalaman kemiskinan terhadap garis. Ada juga ukuran antar mereka yang disebut keparahan. Kita kemudian memperoleh informasi juga dari Badan Pusat Statistik bahwa tidak sama antar wilayah di Indonesia itu kemiskinan. Ada kemiskinan pada tingkat provinsi dan ada pada tingkat kabupaten kota. Sebenarnya BPS itu melakukan perhitungan itu yang utama adalah pada tingkat provinsi. Nah, dari tingkat provinsi itu kemudian diakumulasi untuk dapat angka nasional. Jadi garis 582.000 itu 582.900 berapa rupiah ya, itu adalah hipotetis. Ketika mengukur makanya itu ukuran provinsi sebenarnya. Jadi misalnya saudara A itu diukur miskin atau tidak, harus dilihat dulu dia tinggal di mana, di Jakarta atau di Brebes atau di Aceh bagian mana, misalnya Aceh Kota, seperti itu. Di situ garisnya berapa, kemudian jika dia di desa, garisnya berapa di desa kabupaten itu, provinsi tapi basisnya. Tetapi saya untuk kali ini belum sampai kepada titik garis-garis kemiskinan kabupaten, kota, atau provinsi, tetapi data antar provinsi jadi berbeda. Nah, jadi sayangnya untuk data kemiskinan kabupaten kota biasanya tidak langsung disajikan ketika rilis BPS. Ingat, kita sudah belajar bahwa rilis BPS itu dilakukan bulan Juli untuk kondisi Maret ya. Belum keluar biasanya data kabupaten kota. Data provinsi sudah ada. Data kabupaten kota umumnya 6 bulan setelahnya, melewati publikasi yang lain. Beberapa provinsi dari pengumuman yang sudah ada dulu ya, Maret 2024 yang diumumkan 1 Juli, itu beberapa provinsi jumlah penduduk miskinnya sangat banyak. Ya, tetapi harus dilihat dulu. Kan jumlah penduduk miskinnya banyak, kan memang jumlah penduduknya banyak. Sehingga dari sisi presentasi, dia jumlah penduduk miskinnya banyak, tapi presentasinya kecil. Ada wilayah-wilayah provinsi yang penduduknya tidak banyak, tapi yang miskin banyak. Sehingga presentasi kemiskinannya tinggi. Ini dua hal yang berbeda. Dua-duanya penting ya. Misalnya kita memperoleh bahwa 3 provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia sudah bisa ditebak, ya kan? Pasti yang penduduknya banyak, yaitu Jawa Timur. Jumlahnya 3,98 juta jiwa. Kemudian Jawa Barat 3,85 juta dan Jawa Tengah 3,70 juta. Wajar ya, karena mereka banyak. Nanti kita akan lihat presentasinya. Nah, di luar Jawa itu hanya yang banyak penduduk miskinnya, karena jumlah penduduknya memang banyak, dan orang miskinnya juga masih banyak. Sumatera Utara, itu 1,23 juta jiwa, lalu Nusa Tenggara Timur 1,13 juta, dan Sumatera Selatan 984.000. Lalu juga BPS menyajikan pulau, jadi dibagi kepulauan, di pulau tersebut berapa juta. Nah, nanti presentasinya berapa? Otomatis yang paling banyak penduduknya pasti Pulau Jawa kan, berjumlah 13,24 juta, Sumatera 5,55 juta, dan seterusnya ya. Tetapi dari sisi presentasi jadi berbeda. Tadi Jawa tadi jumlah penduduknya banyak, tetapi secara presentasi dia tidak termasuk provinsi yang tertinggi ya angka kemiskinannya. Itu umumnya di provinsi Papua. Sekarang ada 5 provinsi ya.
Dulu 3 ya, sekarang 5. Lalu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat juga termasuk cukup tinggi. Secara presentasi pun jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Nah, kita bisa lihat ini. Ini contoh, saya tidak ingin beratkan angkanya. Jadi BPS punya lampiran ini, ada jumlah penduduk miskin di masing-masing provinsi, ada 38 provinsi. Di kotanya berapa, di desanya berapa untuk kondisi Maret 2023 dan Maret 2024. Nah, yang saya sebut tadi adalah data total Maret 2024. Nah, berarti Jawa Timur paling banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu di luar Jawa ada Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan. Nah, ini nanti bisa dilihat, saudara-saudara belajar ekonomi bisa mengunduhnya dari laman Badan Pusat Statistik. Tapi secara presentasi jadi beda ya. Dia disajikan juga tabel yang presentasi. Dibagi lagi per kotaan, per desaan, masing-masing provinsi, lalu ada provinsinya. Nah, dapatlah angka ini. Yang tinggi bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, tetapi Nusa Tenggara Timur, 19,48%. Tadi ingat, nasional kan 9,03, berarti ini kan di atas nasional. Nasional itu tingkatnya 9,03. Tapi di Nusa Tenggara Timur 19,48. Kemudian Maluku 16,05 dan 5 provinsi di Papua di atas. Saya sengaja nggak cantumkan untuk sebagai contoh saja. Papua Pegunungan provinsi baru itu tingkat kemiskinannya 32,97%. Papua Barat 21,66, Papua 17,26, semua di atas. Bahkan saya ingin mengatakan secara sederhana, kalau dilihat secara kabupaten kota, itu nanti datanya bisa lebih menarik lagi. Tetapi dari sini, beberapa provinsi masih di atas 20%, di atas 1/5 dari jumlah penduduknya. Kalau kita lihat dari sisi pulau, 1, 2, 3, 4, 5 kepulauannya dibagi ya. Pulau Jawa, jumlah penduduk miskinnya 7,80 tambah 5,44, benar tadi 13, berapa tadi. Ini kota, ini desa. Nah, ini Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, ini jumlahnya, ini presentasinya. Tapi di sini yang disebut adalah tingkat kota dan desa. Sementara yang saya tadi contohkan adalah pada tingkat provinsi atau pada tingkat pulau tersebut. Kita sebenarnya memiliki informasi lain, tapi kebetulan di sini tidak saya cantumkan kabupaten kota. Ingat, provinsi 38 untuk data terkini, sebelumnya 34 ya. Itu ya, 34 provinsi di beberapa provinsi. Sedangkan kabupaten kota, saya belum hitung yang data lama 514 kabupaten kota. Dari 514 itu, yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas 20%. Itu masih kira-kira 30-40 kabupaten kota. Terutama kabupaten, kalau kota jarang. Lalu yang masih di atas 25%, itu artinya lebih dari 1/4 penduduknya miskin. Itu masih belasan kota kabupaten. Bahkan khusus untuk kabupaten-kabupaten di Papua, banyak yang berada di atas 30%. Dengan demikian, sekalipun angka kemiskinan Indonesia hanya saya sebut hanya, sebenarnya itu besar ya, 9,03%, lalu memang secara presentasi di perdesaan lebih besar dibandingkan perkotaan, tetapi ketimpangan kemiskinan antar provinsi itu cukup tinggi. Banyak provinsi yang masih tingkat kemiskinannya di atas nasional. Kalau kita pertajam lagi, kabupaten-kabupaten di Papua, di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat, terutama 4 tempat itu, dan Maluku Utara, itu banyak yang tingkat kemiskinannya di kisaran 20-35%. Bahkan ada yang hampir 40% di Papua. Dengan demikian, agenda menyelesaikan kemiskinan tidak cukup hanya bicara mengurangi jumlah penduduk miskin, tidak cukup hanya mengurangi persentase kemiskinannya, tapi harus lebih tajam, karena ini menyangkut NKRI, menyangkut psikologis kebangsaan kita juga. Bagaimana mungkin ada daerah kabupaten di Papua itu yang 40% Intan Jaya namanya. Itu 40% penduduknya miskin. Jadi kalau kita jalan berarti ketemu orang miskin itu. Itu kan situasi yang kita bisa memahami beberapa politik lokal kita, itu adalah satu agenda yang harus diselesaikan. Di samping soal kemanusiaan, bahwa kemerdekaan bangsa ini antara lain adalah disebutkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, salah satu aspek memajukan kesejahteraan umum adalah sedapat mungkin mengurangi, menghilangkan, menghapuskan kemiskinan. Padahal dari definisi kita, seandainya angka kemiskinan 0 pun belum tentu kita
memenuhi tujuan kemerdekaan. Karena tujuannya itu memajukan kesejahteraan umum. Kita pakai ukuran kemiskinan saja masih banyak yang miskin, apalagi pakai ukuran kesejahteraan umum. Mudah-mudahan para pembelajar ekonomi ini semakin rajin, semakin giat kita dalami masing-masing aspek dari kemiskinan ini, agar kita bisa berkontribusi secara intelektual, akademis. Kalau saudara-saudara nanti memiliki kesempatan menjadi pengambil keputusan, menjadi anggota legislatif dan sebagainya, maka kemiskinan ini harus menjadi tema yang tidak pernah tidak penting dalam pengelolaan negeri ini.